Sakit nih Pak menggugurkan dosa. Kalau ada iman, sakit itu nggak masalah. Nabi Ayub alaihissalam itu berpuluh tahun sakit, tak satu kali pun berdoa ya Allah sembuhkan aku. Kita tidak mengerti kenikmatan macam apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya menangis-nangis memohon, ya suamiku engkau kan nabi, angkat tanganmu minta sama Allah pasti Allah sembuhkan. Dia bilang tidak. Jatuh ulat dari kulitnya, dia taruh lagi, kasihan. Dia bilang ya Allah biarkan penyakit menggerogoki tubuhku, tapi tolong hatiku lindungi daripada semua penyakit. Jadi ternyata dengan iman Allah memberikan kebahagiaan di puncak-puncak terburuk dalam kehidupan. Di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita, Allah akan berikan kebahagiaan. Dan itu orang tidak akan pernah bisa faham kecuali dia beriman juga. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan ketika aku dibakar. Hai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Hai Bilal, dikatakan ketika aku disiksa di padang pasir. Itu beliau ditanya ketika sudah jadi gubernur di Damaskus. Nah ini apa nih Pak? Logika kayak gimana? Urusan dunia memang bisa dirasakan nikmat dalam kemewahan, itu dunia. Dalam kekayaan, dalam kemuliaan, dalam pangkat jabatan, itu dunia. Kacamata dunia kalau kita pakai begitu. Tapi ketika kita lepas kacamata dunia, ganti kacamata akhirat. Sahabat-sahabat menangis melihat orang kaya. Abu Darda panggil istrinya, Dek, sayang kamu lihat itu sahabat yang kaya-kaya itu. Kenapa bang? Kasihan mereka. Nah ini kalau iman masuk Pak. Iman masuk, orang miskin kasihan lihat orang kaya. Tapi kalau iman tercabut, kebalikannya, orang kaya kasih lihat orang miskin. Kenapa kata istrinya Abu Darda? Mereka memiliki makanan yang banyak yang tidak mereka makan. Mereka lihat-lihat saja. Orang kaya itu memiliki pakaian yang begitu banyak yang tidak pernah mereka pakai. Mereka memiliki banyak rumah yang tidak pernah mereka tempati. Pak, seluas apapun rumah kita, kalau kita tidur terlentang, yang kita perlukan seluas punggung saja. Ya. Mereka memiliki kendaraan yang nggak pernah mereka tunggangi. Mereka hanya melihat-lihat harta benda mereka tanpa mereka nikmati. Sementara kita yang miskin ini bisa melihat harta mereka juga tanpa menikmati. Dalam hal ini kita sama dengan mereka, tapi bedanya kasihan mereka di akhirat dihisap, kita tidak. Bapak. Maka para sahabat radhiyallahu anhu menolak dunia dengan kedua tangan mereka. Mereka berdoanya aneh Pak. Doanya sahabat itu kalau saya doakan sekarang, doanya Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah ke sahabat itu kita tak mampu aminkan, tak sanggup kita mengaminkan. Abdurrahman bin Auf berdoa minta miskin Pak. Berkali-kali mati-matian pengen miskin, tapi takdir Allah dia kaya, dia tetap kaya. Sahabat semuanya minta miskin, tapi yang kaya banyak. Semua hari ini kita umat akhir zaman semua minta kaya, miskin yang banyak. Nah ini kebalikannya kita beda. Mereka menolak dunia dengan kedua tangan mereka, kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Sehingga para sahabat gembira menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rezeki itu tiga. Yang pertama apa yang sudah kita makan, yang kedua apa yang sudah kita pakai, yang ketiga apa yang sudah kita infakkan fisabilillah. Itu rezeki kita. Yang ada di rekening bank Pak, belum tentu Pak. Yang ada belum tentu. Itu bisa jadi milik ahli waris kita. Ya kalau mereka tahu. Maka cepat-cepat Pak, cari harta sebanyak mungkin, silahkan gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Bangun kampung halaman Pak, biar rindu pulang kampung. Iya. Orang kalau merantau Pak, kemudian dia rajin mengirim ke kampung halamannya, dan dia bangun kampungnya, dia bawa istana di kampungnya, dia rindu pulang kampung. Tiap sebentar ingat kampungnya, kapan pulang ya, kapan pulang ya. Tapi kalau orang lupa kampung halamannya Pak, dia nggak mau pulang kampung, takut pulang, takut dicakar sama maknya. Kau merantau ngapain aja di sana? Ya. Ada satu kerajaan Pak, ini cerita tamsilan. Yang punya tertib kerajaan ini luar biasa.
Jadi kerajaan ini punya peraturan, seorang jadi raja di sana satu periode 5 tahun. Mirip-mirip Indonesia lah, 5 tahun satu periode. Dan tidak boleh periode kedua, satu periode saja. Maka orang-orang yang menjadi raja di kerajaan itu diberikan sebuah syarat. Dia boleh berkuasa, tidak ada yang ganggu dia selama 5 tahun. Bukan suka-suka dia mau ngapain. Tapi setelah 5 tahun dia akan dibuang ke pulau yang sangat mengerikan. Yang mana pulau itu raja-raja yang sebelumnya dikirim ke sana nggak ada kabar berita. Konon katanya di sana banyak binatang buas, banyak ular-ular berbisa. Di pulau horor hantu, nggak ada kehidupan di sana. Orang yang datang yang dibuang ke pulau itu tidak satupun yang kembali. Ngeri Pak, tapi tetap banyak yang pengen jadi raja. Kemudian satu raja dilantik, dia berpikir, wah 5 tahun dia juga kesempatan ini katanya, 5 tahun lagi kita dibuang ke pulau. Maka dia puaskan syahwatnya, nafsunya, dia berbuat sesuka hatinya. Kapan lagi kesempatan ini? Satu kali ini jadi raja nih. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu datang, utusan pun datang menjemput raja tadi. Jika waktu habis, dikatakan, aduh minta waktu, tidak bisa. Akhirnya diseret menangis, semua orang melihat dia dibuang ke pulau. Silih berganti raja tak mengambil pelajaran, hadirin mulia, sampai satu orang raja yang bijaksana, yang cerdas, dilantik menjadi raja. Hari pertama menjadi raja, dia sudah mulai berpikir tentang pulau itu. Pendahuluku, seniorku yang menjadi raja sudah dibuang semua. Sudah diterkam binatang buas di sana, nggak jelas, nggak ada satupun yang kembali. Maka dia berpikir, apa yang dia pikirkan, bagaimana pulau itu menjadi tempat yang indah. Hari pertama dikumpulkan tentara semua. Tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan darat semua berangkat ke pulau itu, bunuh semua binatang buas. Saya nggak mau satu pun tersisa di sana, kau bunuh semua. Laporan, siap Tuan, clean, itu pulau sudah bersih, binatang sudah kami basmi semua, habis semua. Kemudian dikirimkan tukang-tukang bangunan yang canggih semua, tebang itu semua pohon-pohon yang besar-besar, kalian jadikan bangun istana. Harta dia semua yang ada di kerajaan, emas, intan, berlian, harta dikirim ke pulau semua. Maka dalam waktu 5 tahun tak satu hari pun dia bersenang-senang. Dia sibuk memikirkan bagaimana pulau itu dibangun dengan lebih indah. Akhirnya berdirilah sebuah istana yang jauh lebih indah daripada istana di kerajaan itu. Ketika utusan datang menjemput dia untuk dibuang ke pulau, dengan tersenyum dia katakan, kaulah orang yang kutunggu-tunggu, let's go, mari kita pergi. Berapa banyak kita lihat orang sakaratul mautnya tersenyum. Kenapa? Karena malaikat Israel lah makhluk yang paling dia tunggu-tunggu kedatangannya. Karena dia sudah melihat istananya di surga, dia telah melihat alam kuburnya yang seperti seluas mata memandang. Ya. Tapi ada orang yang takut mati, Pak. Ini bahaya ini. Takut dia dibuang ke pulau itu, Pak. Karena takut dia berpisah dengan kenikmatan dunianya. Maka ini Pak, kita saling mengingatkan ya, manusia ini pelupa. Mari kita bangun istana kita di sana. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Dunia ini ayahanda bunda, masya Allah semua, dunia ini hanya nikmat, hanya indah sebelum dimiliki saja.